Bayangannya begitu hitam. Ia berjalan seperti seorang yang pincang. Namun satu yang tidak akan pernah aku lupakan. Bayangan itu begitu panjang, seperti tak ada habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin di channel Erwin Story. Hai, gimana kabarnya? Semoga kalian gak bosannya mendengar suaraku yang gak karuan ini. Nah, kali ini aku akan membacakan sebuah cerita yang lumayan agak panjang. Nanti seperti biasa, link aku taruh di kolom deskripsi jika kalian ingin membacanya sendiri. Jangan lupa follow juga Twitter si penulis ya. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Sebuah mobil pick-up modifikasi tahun 90-an baru saja melintas sepanjang jalan ini. Sopir tak henti-hentinya memandang jalan berkelok. Kiri kanan hanya terlihat pohon tinggi besar dengan kegelapan yang menyelimutinya. Semua berjalan lancar, sampai terdengar suara gadis menangis. Si supir menghentikan mobil, memandangi kernet yang tengah asik tertidur di sampingnya. Cok, kamu itu jangan tidur aja. Dengerin tuh. Ada apa sih mas? Gak suka lihat saya tidur. Sopir dan kernet saling memandang sengit. Sebelum rintik suara hujan yang turun tak mengurangi suara syahdu yang membuat dua lelaki itu saling memandang. Ada yang nangis mas. Karena aku udah bilang. Cepat periksa. Kernet melangkah turun. Berbekal senter besar di tangannya, ia menuju bak tertutup di belakang pick-up-nya. Hujan masih turun deras, sementara di samping kiri kanan tak ditemui seorang manusia satupun. Kendaraan pun tampak sepi. Meski diselimuti ngeri, namun Kernet tetap harus memeriksanya. Dengan cekatan, ia membuka gembok. Namun, ia merasakan perasaan merinding berdiri di tempat ini. Ah, sial. Besok kalau aku jadi supir, Kernetku juga akan aku siksa kayak gini. Gerutunya. Suara tangisan itu memang berasal dari bak belakang pick-up, tempat si Kernet sedang membukanya. Tiba-tiba... Gimana? Siapa yang nangis? Cuancu, bentar toh. Ini lagi aku periksa. Teriaknya melihat si supir yang tiba-tiba muncul. Pintu bak terbuka. Si Kernet mengarahkan senter ke dalam. Dilihatnya pemandangan itu, ia mencari-cari sampai berhenti di satu titik. Si supir dan si Kernet saling memandang, melihat seorang gadis kecil menangis di antara gadis-gadis kecil lain yang tengah terlelap di dalam tidurnya. Halo, kata si Kernet. Sini. Kenapa? Takut ya? Ya udah sini sama Om aja. Si gadis menatap dua lelaki di luar bak mobil. Ia masih diam sambil memandang bingung. Namanya siapa? Nanti Om kasih permen ya. Mayang Om. Ucapnya polos. Si Kernet tak menyerah. Mayang kalau takut, sini. Bujuknya. Ah, kelamaan Cok. Kata si sopir tidak sabar. Ia kemudian melangkah masuk yang sebelumnya mengambil sapu tangan di sakunya. Kemudian menekan hidung si gadis itu. Tangannya menggelepar berusaha melawan. Namun perbedaan kekuatan membuat si gadis tak berdaya. Ia akhirnya terjatuh, terlelap dalam mimpi buruknya. Si sopir melangkah keluar, sembari menatap tajam rekannya itu. Bodoh, besok kalau kerja yang benar. Lah bos, saya kan sudah menurut. Sudah tak. Belum selesai bicara, si supir berteriak. Tae, masuk.
Si sopir dan kernet masuk kembali ke dalam mobil setelah menutup bak belakang. Mobil kembali melaju tenang tanpa mereka sadari di antara anak-anak itu ada satu yang masih terjaga. Ia tahu apa yang akan terjadi bila dia menunjukkan dirinya. Akhirnya dia hanya diam dan entah kemana mereka akan dibawa. Mobil berhenti di sebuah jalan setapak. Sudah berkali-kali mereka bertemu dengannya, namun tempat pertemuan selalu berubah-ubah. Si kernet menatap si supir. "Mas, sudahi saja. Jangan berurusan sama manusia kayak gini. Kamu gak tahu kan mau diapakan anak-anak ini." "Sudah diam, aku gak peduli soal itu. Yang penting duitnya banyak." Tak berapa lama terlihat seseorang muncul. Ia mendekati mereka dengan kereta kuda. Di atasnya ada seorang lelaki tua yang mengenakan penutup kepala. Dan dialah yang sudah mereka tunggu. "Sudah, siapkan anak-anak. Tangan kanannya sudah datang." Lelaki tua itu turun, memandangi si sopir tajam sebelum pandangannya beralih pada mobil tua itu. "Benda rongsokan kayak gini, buang saja," katanya. Si sopir hanya mengangguk sembari menghisap rokok yang ada di tangannya. "Aman kirimannya." Si sopir mengangguk lagi. Tiba-tiba, entah ada apa, di tengah hujan turun, si lelaki tua itu mencium sesuatu sebelum memandang tajam si sopir. "Aku tidak butuh anak laki-laki, bodoh." Si sopir tampak bingung. "Maksudnya bagaimana, Mbah?" Saat itu mereka menuju tempat si kernet berada. Di sana lelaki tua itu masuk sebelum menarik rambut panjang salah satu anak yang tengah pura-pura tidur. Anak lelaki itu merintih kesakitan. Apa ini bukan lelaki? Kedua orang itu bingung. Ini berarti yang kalian bawa cuma 6. Dua orang itu saling berbisik. "Ini gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya anak laki-laki yang kau bawa?" "Rambutnya panjang, bos. Ya aku kira perempuan, bos." Si sopir tampak geram sembari memasang wajah sengit. "Terus gak kamu periksa dulu dia punya perkutut atau tidak?" Si kernet tampak bingung. "Enggak, bos. Waktunya mepet soalnya." "Gini saja, Mbah. Anda bayar berapa saja, saya terima," ucap si sopir. Si Mbah menatap tajam sebelum tersenyum licik. Lalu si anak lelaki ini mau buat apa? Si supir terdiam sebelum mengambil parang di mobilnya. Lalu si supir mendekati anak lelaki itu. Menjambak rambutnya sebelum menghunus parang tepat di tenggorokan. Si kernet membuang muka. Ia tidak tega melihat pemandangan itu. Sementara si lelaki tua itu malah menikmatinya. Hujan semakin deras. Kemudian si lelaki tua itu berkata, "Sudah, biar aku saja yang rawat anak ini. Anak ini akan aku jadikan penerusku." Si sopir mengurungkan niatnya, kemudian menatap si lelaki tua itu. "Bawa semua anak itu ke keretaku. Bulan depan harus lengkap 7. Aku tidak mau seperti ini lagi." Si sopir mengangguk takut. Mereka segera mengangkat satu persatu anak perempuan itu. Sementara anak lelaki itu tertunduk lemas dan gemetar. Kemudian si lelaki itu mendekatinya. "Siapa namamu?" "Agus." Anak itu menjawab dengan pelan. Kereta kuda mulai berjalan di atas tanah berlumpur, meninggalkan dua lelaki yang hanya diam tak berkomentar. Mereka menatap anak lelaki yang kini bersanding di samping lelaki tua itu. "Sekarang akan kukenalkan kamu dengan Tuan Condro." Kereta kuda berhenti, kemudian si lelaki tua turun. Sebelum menggandeng Agus kecil, tak berapa lama orang-orang lain mengenakan pakaian putih mendekat, mengangkat satu persatu gadis kecil dari kereta kuda.
Agus kecil hanya bisa mengamatinya tanpa tahu kemana anak-anak itu akan dibawa. Sudah malam, Nak. Tidur ya. Besok saya ajarkan cara hidup di rumah ini. Pintu tertutup. Si lelaki tua itu pergi. Sementara Agus menatap seorang wanita berambut panjang yang tengah mengamatinya dari langit-langit rumah. Singkat cerita, pagi sudah datang. Si lelaki tua itu mendatanginya kembali. Agus menceritakan semuanya. Namun si lelaki tua itu malah tertawa. Itu namanya jagrang. Gak apa-apa, hanya menampakkan diri saja. Gak akan memakanmu kok. Kemudian si lelaki tua itu memperkenalkan dirinya. Namaku Mbah Ratno. Panggil aja Mbah Kakung. Aku hanya abdi dalam Tuan Condro. Kerjaku cuma mengurus kuda. Mbah Ratno tertawa, bercerita banyak hal kepada Agus kecil. Tentang rumah ini, tentang siapa saja abdi dalam lain, hingga sampai ke titik terakhir yang membuat Agus kecil penasaran. Kalau malam jangan keluar kamar ya, Nak, karena ada Rinjani. Agus kecil yang masih sulit berbicara tak berani bertanya. Wajah Mbah Ratno tampak ngeri saat mengatakannya. Tiba-tiba terdengar suara tawa anak perempuan. Kemudian Agus keluar dari kamarnya dan dilihatnya anak-anak itu bermain. Agus ikut berbaur, berlarian kecil bersama anak-anak perempuan lain. Namun Agus kecil merasa janggal. Pasalnya ketika ia dan anak lain bermain, semua lelaki dewasa yang mengenakan pakaian putih dengan penutup kepala itu mengawasi mereka. Meskipun tersenyum, namun Agus tetap merasa aneh. Agus perlahan melupakan perasaannya ketika melihat seorang perempuan yang ia kenal. Kemudian Agus mendekatinya. Kan sudah kubilang, jangan nangis, kata Agus. Perempuan itu menoleh. Ia berdiri menatap Agus. Agus, katanya lirih. Mayang dan Agus bermain hampir seharian. Semua berakhir ketika laki-laki yang menjaga mereka mengatakan hampir gelap. Agus dijemput oleh Mbah Ratno. Tak ada yang aneh di rumah ini. Sampai-sampai Agus sendiri lupa bila dia punya rumah sendiri. Tapi ketika malam, rumah ini seperti menyimpan kengerian sendiri. Seperti ada sesuatu yang hidup di kegelapan dan baru keluar ketika malam datang. Agus meringkuk di dalam selimut. Ia mendengar suara wanita tertawa cekikikan dari luar ruangan. Terkadang mereka ikut masuk, melotot menatap Agus sendirian. Tak hanya satu, namun banyak sekali makhluk seperti itu di sini. Mereka melayang, kadang hanya mengintip dari celah almari. Dan bila Agus semakin takut, mereka semakin senang. Namun suatu ketika, Agus pernah melihat mereka ketakutan saat suara itu datang. Suara itu parau, nyaris seperti suara yang tengah sekarat. Bila didengarkan dengan telinga, membuat Agus bergidik ngeri. Namun tak hanya dirinya, semua jagrang pun lenyap dan pergi. Sejujurnya Agus pernah hampir keluar dari kamar sebelum ia merasa suara itu begitu dekat, lalu mendekatinya. Agus mengurungkan niat. Ia meringkuk di bawah meja sambil memandang pintu, dan sosok itu melewati kamarnya. Bayangannya begitu hitam. Ia berjalan seperti seorang yang pincang. Namun satu yang tidak akan pernah Agus lupakan. Bayangan itu begitu panjang, seperti tak ada habisnya. Singkat cerita, pagi pun kembali. Agus bermain dengan yang lain. Namun aneh, setiap hari terkadang satu persatu perempuan yang datang berkurang. Namun anehnya tidak ada satupun dari mereka yang merasa kehilangan temannya, kecuali Mayang.
ia lebih sering murung sendirian. Hingga hari itu datang. Mayang tak lagi terlihat di antara yang lain. Kemudian Agus menemui Mbah Ratno di kandang kuda. Namun lelaki tua itu seperti tak peduli. Sudah, gak usah diperdulikan. Besarkan aja kemaluanmu, biar segera tak ajarin. Namun Agus tak menyerah. Malam itu juga ia berniat mencari Mayang. Mbah Ratno pernah bilang, jangan pernah keluar dari kamar karena tak seorang pun berani untuk keluar. Itu artinya Agus bisa lebih leluasa mencari Mayang berada. Kemudian ia mendekati pintu saat suara tawa itu muncul. Agus melihat sosok Jagrang di depan matanya. Kulitnya putih pucat dengan rambut sepinggang. Ia menggeleng seakan memberitahu Agus agar tidak pergi. Namun Agus menolak. Ia ingin tahu rumah apa ini, di mana Mayang dan perempuan-perempuan lain. Agus keluar, hening. Setiap Agus melangkah, terdengar lantai kayu berderit. Agus tersadar sesuatu. Bagaimana sosok itu bisa berjalan tanpa bersuara sepertinya. Agus menyusuri lorong. Namun ia tidak menemukan apapun selain kegelapan di mana-mana. Tak ada satupun lampu Petromax dinyalakan. Tiba-tiba, sekelebat seorang perempuan berlari menatap Agus dari jauh. Ia tersenyum kepadanya, memanggil-manggil namanya. Agus pernah melihatnya. Dia salah satu perempuan yang hilang. Namun saat Agus mendekat, perempuan kecil itu lari lenyap di balik tembok kayu. Agus pun terdiam. Hal itu terjadi terus-menerus. Mereka muncul dan menghilang, kemudian tertawa terbahak-bahak, menertawakan Agus. Sampai akhirnya, Agus melihat anak itu menunjuk sebuah pintu. Ia mengangguk sembari tersenyum sebelum pergi lagi. Kemudian Agus mendekati pintu itu. Ia mencium aroma bangkai. Agus membuka pintu. Di baliknya ada anak tangga. Meski ragu, namun Agus sudah bertekad untuk mencari di mana keberadaan Mayang. Lalu ia menuruni anak tangga itu. Di bawah Agus melihat banyak sekali rumput pakan kuda. Agus tak mengerti tempat macam apa ini. Hingga ia melihat pintu lain. Terdengar suara berkisik dari balik pintu membuat Agus makin penasaran. Ia mengamati tempat itu sebelum menemukan lubang di tembok. Agus mengintip dari lubang itu. Di dalamnya ada seorang wanita tengah duduk di kursi dan di belakangnya ada seorang yang tengah menyisir rambutnya. Hal yang membuat Agus tersentak kaget adalah saat Agus tahu ruangan itu dipenuhi gumpalan rambut yang begitu banyak. Agus tercekat mundur. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja dia lihat sebelum ia kembali mengintip. Saat Agus mengintip, di depannya wanita itu ikut mengintip dirinya. Sontak Agus berlari dari tempat itu, namun pintu terkunci secara tiba-tiba. Dan dari belakang, sosok itu mendekat. Agus berteriak meminta siapapun membuka pintu. Namun tiba-tiba sosok itu melotot dengan mulut menganga dan terus-menerus mengeluarkan darah hitam kental dari mulutnya. Ia menunjuk Agus, sembari berteriak parau. "Siapa kamu, nak?" Entah apa yang terjadi, Agus mulai menangis. Dan dari bola matanya darah merembas keluar, diikuti hidung sampai mulutnya. Ia mendekati si wanita itu sebelum merunduk merengkuh kakinya yang cacat. Rasa nyeri yang Agus rasakan begitu menyiksa. Untuk anak sekecil itu, Agus hanya bisa meronta-ronta, seperti ia dikuliti dalam keadaan sadar. Karena ia kemudian menggaruk wajahnya terus-menerus, tak peduli jika kuku jarinya mulai patah satu persatu. Tiba-tiba terdengar suara yang ia kenal. "Dia teman saya, Bu." Sosok wanita itu berhenti. Sementara Agus masih berkutat di kepalanya. Ia terus-menerus menarik kulit wajahnya.
hingga ada sentuhan yang ia kenal. Kemudian orang itu berbisik, "Kamu ngapain, Gus? Gila kamu. Gak ada yang kasih tahu kamu ya?" Tak berapa lama pintu terbuka dan suara yang lain Agus kenal datang. Ia mengangkat tubuh Agus sebelum membawanya pergi dari tempat itu. Namun Agus masih menggelepar karena kulitnya masih terasa terbakar. Agus tak bisa melihat apapun. "Kamu cari perkara. Ngapain bawa anak lelaki ke sini? Tua bodoh." Agus hanya bisa mendengar perdebatan itu. Mbah Retno sepertinya dimarahi oleh yang lain. Agus masih terus menahan sakit. Ia tak tahu apa yang terjadi, hingga terdengar suara pintu dibuka. Dan kedatangannya itu membuat ruangan itu seketika hening, tak ada suara lain. Agus melihat bayangan seorang lelaki. Aromanya begitu harum, yang sejenak membuatnya tak merasakan sakit. Mbah Retno lalu berbicara. "Tuan Cidro," katanya dengan suara yang halus. "Ada apa ini?" Agus masih meraba. Matanya tak begitu jelas menangkap sosok yang ada di depannya. Terdengar suara bisik-bisik yang dijawab dengan, "Sudah, matikan saja anak ini. Daripada tersiksa, dia gak akan bisa hidup. Kepalanya kan bisa dipendam di bawah pohon depan." Agus kaget saat mendengarnya, karena kemudian beberapa orang melangkah mendekatinya. Tiba-tiba seseorang masuk. "Jangan dibunuh. Anak itu masih bisa hidup pakai darahku. Dia gak salah, karena gak sengaja mencium aroma ilmuku." Si lelaki menjawab, "Darahmu gak bisa. Dia tetap mati. Kecuali dia bisa belajar aksara Kolojiwo. Dan belum tentu anak ini kuat menanggung akibatnya. Lagi pula mati ya mati saja. Apa bedanya?" "Codro, kamu ngerti siapa aku?" Agus tercekat. Suara itu begitu mengguncang. Agus ketika merasa dingin. Tak berapa lama, Mbah Retno berbisik pada Agus. "Habis ini kamu akan minum darah yang akan jadi tanggunganmu, Gus. Ini akibatmu kalau ndak nurut sama saya." Mbah Retno membantu Agus membuka mulut dan cairan amis itu masuk ke tenggorokan Agus. "Anak ini kelak akan jadi rojot yang akan ikut jadi orang penting. Ingat pesanku. Sekarang bawa aku pergi jauh dari rumahmu. Aku tak bisa di sini lagi." Suara lelaki itu menjawab pelan, "Iya Rinjani, Padusan Pituh sudah saya siapkan semuanya." Si lelaki kemudian berbicara lagi. "No, biarpun Rinjani sudah memberi kehidupan ke anak ini, aku gak bisa terima. Jadi aku akan mengujinya. Apakah dia masih bisa hidup setelah ku buat setengah mati dengan begoloku?" Agus masih belum bisa menerima apa yang masuk dalam mulutnya. Karena setelahnya, ia dipaksa lagi membuka mulut saat sesuatu dipaksa lagi masuk ke dalam perutnya. Kemudian Agus meronta-ronta. Mira tersentak sebelum memuntahkan isi perutnya. Seorang petugas stasiun mendekatinya. "Kenapa, Mbak? Mimpi buruk lagi?" Mira menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu baru saja melihat apa. Ia melihat seorang anak lelaki. Mira melirik buku di atas mejanya. Di sana tertulis sesuatu. Aksara Kolojiwo. Mira terdiam lama. Ia harus tahu apa itu Kolojiwo. Mira masih menunggu di bangku stasiun saat dua orang lelaki dan satu perempuan mendekatinya. "Mbak Mira ya?" kata si lelaki jangkung. Mira berdiri mengangguk, kemudian menyelaminya. "Oh oke, ini Guntur, ini Eka.
Dan saya Rashid, kata si lelaki. Mira mengangguk mengerti. Saya nggak tahu dari mana Anda tahu kalau kami mau naik gunung. Tiba-tiba Anda telepon dan mengatakan kalau mau ikut pendakian. Saya kaget, tapi sudahlah. Lebih enak kalau naik gunung itu memang bawa orang banyak, kata Rashid. Mira hanya tersenyum. Ia seakan dituntun oleh sesuatu. Jadi hanya kita berempat saja yang naik ya? Tanya Mira. Rashid menggeleng lalu menatap sekeliling, sampai matanya tertuju pada seorang perempuan berambut panjang yang berjalan mendekati mereka. Ada satu lagi Mbak Mira, namanya Mayang, ucap Rashid. Mira melihatnya. Di tempat itu begitu gelap, dipenuhi sarang laba-laba. Aromanya apek. Lantainya terbuat dari batu bata solid yang ditumbuhi lumut. Tak ada yang bisa dilihat di sini, selain kekosongan. Mira menatap ke sana kemari memperhatikan setiap detail yang ada di sini. Banyak sekali kerangka pintu tersebar di sepanjang lorong. Mira tak tahu ada apa di setiap ruangan gelap itu. Sampai suara yang bertahun-tahun terpendam dalam ingatannya terdengar lagi. Rinjani memanggil. Mira melangkah dengan kaki telanjang. Sentuhan batu bata yang dingin membuatnya bisa merasakan tempat ini sudah lama ditinggalkan. Di sepanjang ruangan gelap yang Mira lewati, terdengar jeritan anak-anak kecil. Namun Mira tak bergeming, karena Rinjani tak mengendakinya. Ditemukan sebuah pintu kayu tua yang dipilin dengan darah. Mira menyentuhnya sesaat, merasakan setiap emosi dari anak-anak yang ditumpahkan untuk mengunci Rinjani dari tidurnya, sebelum akhirnya ia kembali terjaga. Mira membuka pintu perlahan sebelum melangkah masuk. Mira terdiam. Matanya terbelalak menyaksikan ruangan itu dipenuhi dengan anak perempuan yang sudah terbujur kaku. Mereka diletakkan begitu saja di atas ranjangnya masing-masing. Meski takut, namun Mira terus berjalan melewati mayat anak-anak perempuan itu. Pikirannya berkelimut. Dari ratusan anak yang diletakkan di sepanjang ruangan itu, Mira melihat hal yang berbeda. Tepat di ujung ruangan itu ada sebuah tiang kokoh. Di atasnya digantung 6 anak perempuan. Matanya mereka terbuka seakan melotot menatap Mira. Mira tertuju pada sepotong tali kosong, tempat seharusnya ia berada. Mira masih diam, menatap tali kosong sebelum ia menyadari sesuatu. Di belakangnya ada yang bergerak. Mira menoleh memperhatikan sekeliling. Satu persatu anak perempuan itu terbangun dari tempatnya. Mereka menatap Mira yang masih tertegun. Setelah itu, serempak mereka menunjuk Mira. Mira tak tahu apa yang terjadi, karena ratusan anak-anak itu menunjuk seraya membuka mulut, seakan ingin mengatakan sesuatu. Hingga Mira menyadari di belakangnya ia merasakan sesuatu sedang berdiri di sana. Kehadirannya begitu dingin. Perlahan Mira menoleh saat sosok itu menghisapnya. Mira tersentak dari tidurnya. Ia menatap Rashid di bangku kemudi yang kemudian tersenyum tidak enak saat melihatnya. Maaf Mir, Rashid baru bisa nyetir. Jadi ya gini masih kasar, kata Guntur di samping bangku Rashid. Eka menatap Mira. Ia meminta Mira agar kembali tidur, karena ia yang paling terlihat begitu lelah. Mira mengangguk sebelum matanya bertemu dengan mata Mayang. Sejak awal entah kenapa Mira merasa tak nyaman saat berada di sekitarnya. Dan tampaknya perasaan ini tak akan berubah. Ada hal-hal yang membuat Mira merasa ada yang janggal dari seorang Mayang. Meski ia tak pernah melakukan apapun yang membuat Mira tak suka, tapi di dalam dirinya seakan ada yang membuatnya harus menjaga jarak.
sesuatu yang tak bisa Mira cari jawabannya. Rosid menghentikan mobil. Di depannya ada anak-anak yang dipandu oleh seorang guru menyeberang jalan. Mira menatap anak-anak itu. Ia teringat dengan mimpi tentang anak-anak yang terus berulang-ulang datang kepadanya. Mira tak tahu apa maksud dari mimpi-mimpinya. Di tengah pikiran kacaunya, tiba-tiba Mira merasa aneh. Semua yang ada di sekitar mendadak sunyi. Semua orang bergerak dengan semestinya, namun tak ada satupun suara yang bisa Mira dengar. Mira menatap sekeliling, memperhatikan satu persatu. Namun tetap saja, hanya keheningan yang ia dapatkan. Wajah kebingungan Mira tak disadari oleh yang lain. Namun Mira merasakan akan terjadi sesuatu yang tidak enak. Dan benar saja. Dari jauh sebuah truk besar tengah melaju kencang menuju anak-anak yang tengah menyeberang. Mira tercekat. Ia berusaha membuka pintu mobil untuk memperingatkan. Namun aneh. Pintu mobil seakan terkunci. Dan semua berjalan dengan sangat cepat. Karena setelah semua itu terjadi, Mira kembali mendengar suara-suara itu. Suara Eka yang tengah menjerit. Di depannya, anak-anak itu tewas dilindas truk. Sekilas, Mira melihat Mayang tersenyum. Semua orang yang ada di dalam mobil itu buru-buru keluar, termasuk warga sekitar. Mira tertegun berjalan mendekat. Langkahnya lunglai melihat darah membanjiri jalan. Mira melirik Mayang yang masih duduk di dalam mobil. Mira yakin menangkap suara aneh dari bibir Mayang. Hanya suara itu, Mayang seperti membaca sesuatu. Dan di keheningan itu, Mira hanya samar-samar mendengarnya. Rasid akhirnya menarik semua temannya pergi dari situ. Ia cepat-cepat menjalankan mobil. Sedangkan Eka masih histeris menyaksikan kejadian itu di depan matanya, yang benar-benar melukai perasaannya. Mayang menenangkan Eka. Ia ikut menangis dan berkata bahwa ia tidak bisa keluar karena terlalu takut melihat darah. Namun Mira memperhatikan tatapan Mayang yang tertuju kepadanya, seolah ia sedang menghina dirinya. Anak ini seperti tengah menantangnya. Mobil kembali melaju. Setelah kejadian itu, tak ada satu orang pun yang berbicara. Semua memilih untuk diam. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, sampailah mereka di pemberhentian terakhir. Ambil yang perlu saja ya. Yang paling penting persediaan airnya. Jangan sampai kehabisan sebelum sampai puncak. Ngerti? Mira menatap toko peralatan itu. Rosid dan yang lain melangkah turun. Akhirnya Mira ikut turun. Ia masih mengawasi Mayang. Namun gadis itu memilih untuk menyendiri. Mira mendekati Eka yang tengah sibuk memilih bahan yang harus dibawa. Kalian sudah kenal lama sama Mayang. Eka menoleh menatap Mayang yang memilih untuk berdiri di samping mobil sebelum menjawab pertanyaan Mira. Sudah sih, ini ke-6 kalinya kami naik gunung ini, kata Eka. Tapi dengar-dengar ini ke-14 kalinya Mayang naik ke gunung ini. Dia itu suka banget sama gunung, tapi anehnya dia cuma mau mendaki gunung ini. Aneh kan? Mira hanya mengangguk. Ia tak mengerti untuk apa seseorang menghabiskan waktunya di satu gunung ini. Mira ikut mengambil persediaan sebelum matanya teralihkan pada wartel di samping toko. Ia menatap penjaga toko, lalu kemudian bertanya, apakah ia bisa gunakan telepon itu? Bisa mbak, silakan, kata si penjaga toko. Mira memasukkan nomor telepon tujuan sebelum berbicara. Halo mbak, ini Mira. Seseorang di seberang telepon tiba-tiba berteriak kencang. Anjing, kemana aja kamu? Seenaknya ambil cuti. Sudah sebulan kamu gak balik.
Cuti model apa sampai sebulan? Tai. Mira menghela nafas panjang sebelum mengatakannya. Maaf mbak, kayaknya aku belum bisa balik. Belum bisa gimana? Ada yang harus aku cari dulu. Setelah mengatakan itu, terjadi jeda cukup panjang di antara mereka. Sebelum orang yang ada di seberang mengatakannya. Ya sudah kalau itu maumu. Ngomong-ngomong Riko mau bicara nih. Kayaknya ada yang mau dia sampaikan. Mira terdiam sejenak sebelum mendengar suara laki-laki yang ia kenal. Mir, kamu di mana? Dengar, aku kudu sampaikan ini. Ucap Riko, suaranya seperti terburu-buru. Lindu Mir, Lindu. Dia... Tiba-tiba suara Riko menghilang. Lindu kenapa, Rik? Riko. Mira masih tak bisa mendengar suara Riko. Dan setelah menunggu, sembari Mira berusaha menghantam-hantamkan gagang telepon, suara Riko terdengar lagi. Lindu bakar rumah Joglo. Tak ada satupun orang yang selamat. Semua mati, Mir. Lindu bunuh semua orang, Mir. Kemudian telepon terputus. Mira mencoba menghubungi nomor itu lagi. Namun tidak berhasil. Dengan langkah terkopoh-kopoh, Mira melangkah keluar. Sebelum Rashid dan yang lain mencoba bertanya ada apa dengan dirinya. Kenapa setelah telepon Mira terlihat gusar? Namun Mira menolak bercerita. Ia harus pulang. Saat keluar dari toko, Mayang menghentikannya. Ia berdiri di depan Mira dan mengatakannya. Adikmu baik-baik saja. Dia harus melakukan itu. Lanjutkan saja pencarianmu. Kau pikir sudah berapa lama aku menunggumu di sini? Cari Rinjani. Demi adikmu dan patuhi takdirmu. Mira menatap Mayang. Bayangan tentang apa yang ia ucapkan masih terngiang-ngiang di telinganya. Codro, aku mengenalnya. Dia yang membawaku sampai di titik ini. Bukan karena sebab, tapi karena kita semua sudah terikat. Mira tak mengerti ucapan Mayang. Kita semua? Mira bertanya. Iya, kita semua. Berarti bukan hanya kita berdua saja, tapi masih ada yang lain? Tanya Mira. Mayang menerawang jauh memandang bola mata Mira sebelum berbicara. Masih ada yang lain. Kelak, kita semua akan saling bertemu satu sama lain. Layaknya jerat dalam dahan bunga Wijaya Kusuma. Bersama kita akan menuju babak akhir dengan kisah sendiri-sendiri. Mayang kemudian memberikan senyuman, membuat Mira semakin yakin bahwasanya Mayang bukanlah orang yang sekelebat datang. Namun dia memiliki tujuan lain. Dan Mira harus mewaspadai gadis ini. Mobil kembali melaju, menempuh perjalanan terakhir. Dilihatnya sebuah gunung tinggi besar, diselimuti hutan gelap nan hitam. Mira terpaku pada titik puncak, yang semakin dilihat, semakin terbayang jelas bahwa benar. Rinjani ada di sana, sedang memanggil-manggil dirinya. Sebelum mendapat nama baru, gunung ini dulu dipanggil dengan nama Gunung Sungkluk. Karena bila dilihat sekilas, menyerupai seorang sungkluk. Ucap Mayang secara tiba-tiba. Semua orang memandang Mayang. Sungkluk? Tanya Eka. Iya, sungkluk. Kata Mayang menatap semua orang. Secara harafiah artinya seorang ibu pendosa yang memohon pada Tuhan. Namun karena begitu hitam pekatnya selimut yang ada di tubuhnya, ia menjadi lumpur dan terus-menerus mengeras hingga mengumpal dan menjadi gunung ini. Oh, dongeng rakyat ternyata. Sahut Guntur mencibir dari depan.
Mayang tersenyum menjerikai membalas Guntur. Benar, kadang dongeng rakyat memang berlebihan, tapi tidak semua dongeng yang diceritakan itu bohong kok. Mungkin di sana ada seorang ibu pendosa yang menunggu untuk dibersihkan. Mira menatap Mayang. Ia merasakan sentuhan dingin di tengkuknya. Mata Guntur dan Mayang saling menatap tajam, membuat Mira merasa khawatir. Ada sesuatu yang salah di sini, dan dia belum tahu di posisi mana ia berada. Tak hanya Guntur, Eka juga menatap tajam Mayang, seakan tak ada satupun yang terima dengan ucapan Mayang. Mira masih teringat dengan perkataan Riko tentang Lindu yang membantai semua orang. Namun Mayang berhasil meyakinkannya. Ia bilang bahwa Lindu tak perlu dikhawatirkan, melainkan mata rantai antara Condro dan Rinjani harus diputus. Mengetahui bahwa Mayang tahu banyak tentang semua ini membuat Mira mengurungkan diri kembali. Ia sudah sejauh ini, dan Mira harus tahu apa hubungannya antara Bapak dan Rinjani, sehingga detail ingatan itu bisa kembali. Detail yang akan membuka semuanya. Mobil menepi setelah menanjak cukup jauh. Di sebuah base camp yang dikelilingi pohon besar, seorang pria berseragam mendekati mereka. Rosid yang pertama keluar. Ia mendekati pria berseragam itu, menatapnya sebelum saling memeluk satu sama lain. Rosid, Rosid, ucap si pria berseragam. Mira dan yang lain kemudian mengikuti. Si pria berseragam memandang semua orang, menyapanya sembari tersenyum ramah. Selamat datang, katanya ramah. Ia sempat menatap Mira dan mengangguk sopan. Namun wajahnya berubah saat melihat Mayang. Tatapan ramahnya berubah menjadi tatapan geram, terlebih saat melihat Mayang keluar dari mobil. Mira tahu ada yang salah dengan semua orang yang ada di sini. Namun ia tak tahu ada apa dan kenapa semua menjadi seperti ini. Si petugas kemudian mengangguk pada Mayang lalu pergi. Mira mengawasi jalur pendakian. Suara itu masih terdengar di telinganya. Meraung namun juga menangis. Mayang tiba-tiba datang mendekati Mira. Kamu adalah Jati Rahyana, salah satu butik bunga yang belum mekar, kata Mayang. Aku harap setelah ini semua selesai, kita bisa bertemu lagi. Mira terdiam. Lagi-lagi istilah aneh yang ia dengar dari mulut gadis ini. Mira kemudian meninggalkan Mayang. Ya karena percuma. Baginya setiap apa yang keluar dari mulutnya tak ada satupun yang ia mengerti, terlebih percayai. Gadis ini menyimpan sesuatu yang tidak mengenakan, dan hanya Mira yang tahu. Mira melangkah masuk ke pos. Namun dirinya terhenyak, menyaksikan Eka dan Guntur memasukkan kapak dan parang di dalam tasnya. Eka dan Guntur sama tertegunnya dengan dirinya. Semua mendadak jadi canggung. Untuk apa parang dan kampak itu? Batin Mira. Terlebih Rasid berteriak, bunuh. Iya, anak itu penyebabnya. Kamu harus membunuh perempuan itu di kata surah atau badan gunung. Rasid dan si petugas memandang Mira di muka pintu setelah Guntur memberi isyarat. Semua menjadi lebih canggung. Mira, kata Eka tersenyum. Ini gak seperti yang kamu pikirkan, Mir. Kita bawa ini buat jaga-jaga aja. Banyak semak belukar dan binatang buas. Iya, Mir, ucap Guntur tak kalah canggung. Sementara Rasid dan si petugas sudah menghentikan percakapan mereka. Rasid kemudian mendekati Mira. Ia menarik membawa Mira masuk ke dalam ruangan. Ini buat kamu.
Rashid memberi sebilah belati yang lebih besar dari genggaman tangan Mira. Bilahnya tajam, dan dilihat dari bagaimana saat Mira menyentuhnya. Eka dan Guntur ikut melihat, bingung dengan sikap Rashid. Tidak ada yang tahu ada apa nanti di atas. Dan satu lagi, di gunung kamu bisa belajar satu hal. Wujud manusia yang sebenarnya bisa kamu lihat saat kita ada di atas. Jaga diri baik-baik, hanya itu pesanku buat kamu. Ucap Rashid kemudian pergi. Rashid mengumpulkan semua orang termasuk Mayang. Kita bakal mendaki 1 jam lagi. Siapin semua yang perlu aja. Medan di gunung ini jauh lebih berat dari medan di gunung lain. Selain itu ada... Rashid menatap Eka dan Guntur yang seakan memberi gestur menggelengkan kepala. Rashid terdiam. Rashid menatap Mira tersenyum. Sudah, lupakan. Sebelum pendakian dimulai, si petugas menyampaikan pesan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di gunung jangan tinggalkan sampah. Jaga baik-baik amanat saya ya. Ia menatap Mira, seakan mau menyampaikan sesuatu, namun urung. Rombongan Rashid mulai naik, termasuk Mira dan Mayang yang mengikuti di belakang. Mira semakin merasa ada yang salah di sini dari semua orang di dalam rombongan ini. Hanya Mayang yang membawa tas kecil sangat berbanding terbalik dengan Rashid, Eka, dan Guntur. Bahkan Mira sendiri. Kapak, parang, dan belati. Mira masih memikirkan itu. Ia menatap Rashid dan kelompoknya seakan saling tukar kode satu sama lain. Namun ketika Mira mengamati, Rashid masih bisa tersenyum memandangnya. Perjalanan dimulai pukul 3 sore. Langit saat itu sudah memerah. Tak ada satupun yang bicara. Karena tampaknya mereka sudah terbiasa dengan pendakian ini. Mayang sendiri tampak begitu santai. Ia tak merasa bahwa yang lain seperti sedang mengawasinya. Namun, Mira merasakan perasaan kalut dan abu-abu saat memandang Rashid dan yang lain. Perasaan yang jelas-jelas berbeda dari saat pertama mereka berjumpa. Langit mulai menggelap. Rashid dan yang lain memutuskan berhenti sejenak, menengguk air sembari melihat satu sama lain. Perasaan ganjil kian terasa karena tak ada satupun di antara mereka yang bicara. Hening sekali. Senang kamu bisa gabung lagi. Ucap Rashid melempar botol air pada Mayang. Ia balas tersenyum, lalu menengguk air itu. Iya, setelah semua peristiwa itu rasanya kaget. Aku masih diizinkan gabung di sini. Iya, ada yang harus kita selesaikan di pendakian ini. Sahut Rashid. Meski mereka saling berbicara satu sama lain, namun Mayang merasakan bila mereka saling melempar kalimat sindiran. Ada apa dengan mereka dan peristiwa sebelumnya? Ada apa dengan gunung ini? Mira mendengar suara itu lagi, masih memanggil dirinya. Guntur menyalakan rokok bersama Eka. Meski perempuan, ia tak sungkan menghisap batang nikotin, lalu menjauh dari tatapan Rashid dan Mayang. Mira tak merasakan kehangatan di kelompok ini. Pasti terjadi sesuatu di antara mereka. Mira lalu memutuskan untuk ikut pergi. Cukup lama waktu Mira sendiri, sebelum Eka datang menjemputnya, lalu mengatakan jika Rashid dan yang lain siap melanjutkan perjalanan. Mira melewati Eka, namun Eka menarik lengan Mira. Kamu di depan aja. Setelah ini akan semakin sulit jalurnya. Biar aku yang di belakang. Mira mengangguk. Jalanan semakin gelap. Guntur ada di samping Mira memandunya. Sementara Rashid memimpin jalan. Aneh, pikir Mira.
Malam seperti ini tak seharusnya mereka memaksa lanjut. Tapi di kelompok ini seakan tak peduli dengan itu. Pos 1 ada di depan. Teriak Rashid memberi gestur. Guntur mengangguk. Ia mengerti. Guntur meminta Mira lanjut ke tempat Rashid menunggu. Sementara Guntur diam-diam menurunkan tasnya. Mayang di belakang. Sementara Eka adalah orang terakhir. Mereka bergerak bersama. Dalam kesunyian hutan yang kian lama, kian mencekam. Rashid menunjuk sebuah rumah gubuk. Mengatakan itu adalah pos pertama menginap. Mira mengamati rumah itu tampak berantakan. Tak hanya itu. Dari tadi ada perasaan tidak enak di dalam dirinya. Ia melihat Mayang mulai menyusul. Sementara di belakang Guntur dan Eka mengikuti. Sampailah Mayang. Mata Mira bertemu dengannya. Ada wajah puas saat ia melihat gubuk tua itu. Akhirnya sampai juga, kata Mayang. Ia mendekati Mira dan Rashid. Namun saat sebelum ia sampai, sebilah kampak menancap tepat di kepalanya. Mayang melotot sebelum jatuh tersungkur. Mira terdiam. Ia termangu mematung, bingung dengan apa yang terjadi. Guntur menendang kepala Mayang. Sebelum Rashid mendekati mereka, menghujani tubuh Mayang dengan bilah belati di perutnya berkali-kali. Semua diakhiri ketika Eka menghantam kepala Mayang dengan batu. Bangsat, mati kau. Ini untuk teman-teman kami yang sudah kau habisi. Sialan. Teriak Eka. Ia terus-menerus mengambil batu besar itu menghantamnya lagi dan lagi. Sembari terus mencaci maki Mayang yang sudah tidak bergerak. Semua selesai saat Rashid menghentikannya. Sudah cukup, ayo pergi. Masih ada yang harus kita lakukan. Teriak Rashid pada yang lain. Semua menatap Mira yang terkejut gemetar. Pikiran Mira kalut karena Rashid menatapnya bersama Eka dan Guntur. Tatapan mereka begitu sengit. Mira bergerak mundur, lalu meraih pisau di pinggangnya. Dengar, kamu gak perlu angkat itu. Kita harus pergi dari sini, Mir. Teriak Rashid. Pergi matamu. Kalian baru bunuh manusia. Teriak Mira sambil menghunus pisau. Maksudmu si bangsat ini? Guntur ikut berteriak menunjuk Mayang. Dia ini iblis sialan. Rashid mencoba menenangkan Mira. Ia meminta semua temannya diam sebelum mengatakannya. Dengar Mir, sekarang aku tanya. Kamu mau ikut atau enggak? Bilang aja. Ikut kemana? Ngapain harus ikut? Karena dia akan hidup lagi, ucap Rashid. Mira terhenyak. Hah? Hidup lagi? Iya benar, kata Eka. Aku sudah pernah gilas badannya pakai mobil 3 kali, Mir. Dan dia hidup lagi. Bangsat nih anak. Aku pernah bakar rumahnya. Dan lihat sendiri dia terbakar habis di depan mataku. Tapi dia masih hidup. Teriak Guntur. Sampai kami tahu dia mempelajari Kolojiwo. Kami mencari tahu sampai bertemu banyak sekali orang. Namun gak ada yang tahu. Hingga aku bertemu seseorang. Ia mengaku tahu cara menangkal Kolojiwo dengan cara membunuh 7 kali si pemilik ilmu ini. Dan ini adalah kematiannya yang ke-6. Rashid menatap Mayang sebelum membakarnya. Kobaran api masih menyala. Rashid menarik tangan Mira meninggalkan Mayang seorang diri. Ia mati, benar-benar mati. Menyusuri jalan yang kian menanjak, Mira berlari bersama yang lain. Namun ada perasaan kosong di dalam dirinya.
benarkah Mayang masih bisa hidup lagi? Sepanjang jalanan tanah yang lembab, Mira dan yang lain terus berjalan menyibak dedaunan dan semak belukar. Hutan ini benar-benar menunjukkan siapa dirinya. Tak ada satupun sinar yang bisa menerangi. Bahkan senter di tangan Rashid pun tidak mampu mengusir kengerian dari segala penjuru. "Kak, di mana?" tanya Rashid. Eka berhenti sejenak. Ia tengah berpikir dengan nafas terengah-engah. Sementara Guntur sesekali memperhatikan apa yang ada di belakangnya. Seakan-akan ada seseorang yang akan mengejarnya. Mira ikut memperhatikan. Namun tidak ada siapapun di sana. Hening sekali. Hutan ini lebih sunyi dari yang pernah Mira bayangkan. Ia tak lagi mendengar jerit dari suara yang memanggilnya. Seakan suara itu lenyap seiring dengan kematian Mayang. Guntur masih berjaga. Sementara Rashid dan Eka saling menukar kompas. Suasana masih hening. Sebelum suara itu kembali. Panik, itulah hal pertama yang Mira rasakan. Suara ini tak hanya memanggilnya, namun juga berkelakar bahwa Mira harus pergi. Wajah panik Mira mendapat perhatian Rashid, yang kemudian mendekatinya. Namun mata Mira menangkap sosok nan jauh dari balik semak belukar. Iya, Mayang di sana. Semua orang menatap kemana Mira melihat, dan wajah panik seketika muncul. Eka dan Guntur mundur mendekati Rashid dan Mira. Tapi ada yang aneh dari Mayang. Ia mengenakan pakaian yang berbeda, dan cara berjalannya tersiok-siok dengan leher patah. "Itu Mayang yang kutabrak," kata Eka. Ini adalah kali pertama Mira melihat hal seperti ini. Guntur menghunus kampaknya. Namun Rashid menghentikannya. "Jangan," kata orang itu, "belum waktunya. Tunggu sampai tempat itu terbuka." "Tempat itu terbuka?" ulang Mira. Namun tak ada satupun yang memberitahu apa maksudnya. Mayang terus mendekat. Lehernya yang patah serta dua kakinya yang bengkok membuat Mira dan yang lain mematung. Sebelum badannya tertekuk ke belakang. Ia nampak kewalahan dengan kondisi tulangnya yang hancur. Namun satu yang Mira tahu. Ia tiba-tiba berteriak keras sebelum menunjuk Eka. Eka menutup telinganya rapat-rapat, merintih menahan sakit. Godaan untuk mendengar teriakan itu terus memaksa membuat Eka secara tidak sadar mulai seperti kehilangan akal. Eka dengan sukarela memelintir pergelangan tangannya, sampai terdengar suara tulang bergemeletak. Melihat gelagat sial itu, Guntur melemparkan kampaknya, tepat mengenai perut Mayang. Sebelum menarik Eka, Rashid dan Mira kemudian mengikuti mereka berpacu menembus apapun yang ada di depannya, meninggalkan Mayang yang kembali bangkit, meski di perutnya tertancap kampak milik Guntur. Nafas Mira berpacu semakin cepat mengejar yang lain. Rashid terus berteriak agar Mira tidak kehilangan arah. Namun Mira yang tak pernah sekalipun menginjak gunung, medannya yang sulit benar-benar tak mampu menyamai mereka semua. Mira akhirnya berhenti, membiarkan Rashid dan yang lainnya pergi. Dengan tenaga yang tersisa, Mira berjalan menapaki medan. Namun tubuhnya semakin lama semakin nyeri. Tempat ini kian sunyi, dan tak ada satupun suara yang bisa Mira dengar, selain teriakan agar ia meninggalkan tempat ini. Di belakang, Mira mendengar suara langkah kaki. Mira berhenti. Di belakang sosok itu berjalan tertati-tati mendekatinya. "Tolong," katanya. Mira melangkah mundur. "Tolong saya,"
Mira masih tak mengerti. Sosok itu terus menggapai dirinya sebelum melewati Mira yang kebingungan. Sosok itu tidak mengejarnya. Lantas, dia bicara dengan siapa? Hujan turun dengan deras. Mira masih berusaha merabas medan. Tanah keras berubah menjadi lumpur. Mira masih memikirkan kejadian yang menimpanya. Mayang meminta tolong, tapi bukan kepada dirinya. Karena bila melihat dengan gerakan tangannya, Mayang seperti tak melihatnya. Setelah berjalan sendirian di tengah kegelapan hutan, Mira melihat pondok lain. Kali ini pondoknya berbeda dari rumah pondok yang pertama. Tak hanya itu, di celah-celah gubuk, Mira melihat cahaya di dalamnya. Dengan tubuh menggigil akibat hujan, Mira mendekati pondok itu. Mira mengetok pintu. Dari samping jendela, wajah familiar yang Mira kenal mengintip sebelum membuka pintu. Mira, katanya. Eka mengamati Mira, tak ada sepatah kata pun yang Mira ingin katakan. Termasuk Rasid yang buru-buru keluar saat mendengar nama Mira disebut. Mata Mira bertemu sengit. Eka memperhatikan sekeliling sebelum menutup pintu untuk memastikan. Maaf, kata Rasid. Kami harus lari bagaimanapun juga. Kami semua sebenarnya sudah dijampi sama anak itu. Mayang menjampi-jampi kami agar ikut apapun yang dia perintahkan, termasuk bunuh diri. Bunuh diri? Tanya Mira. Iya benar, kata Eka tiba-tiba ikut bicara. Sini Mir, aku tunjukkan sesuatu. Eka menarik tangan Mira membawanya ke salah satu kamar. Mira terlihat bingung. Apa yang mau dilakukan perempuan ini? Tiba-tiba Eka membuka bajunya tepat di depan Mira. Mira gemetar menyaksikannya. Itu kenapa? Bangsat kan? Eka menutup kembali bajunya setelah menunjukkan pada Mira. Rasid dan Guntur sama seperti kami. Sejak kejadian itu, satu persatu dari kami mati. Mati. Brengseknya hanya Mayang yang tidak mendapat penyakit ini. Mira melangkah keluar, menatap Rasid dan Guntur yang tengah duduk. Kalian juga mendapatkan itu. Iya, pilihannya hanya ada dua. Bunuh diri atau habisi satu kali lagi Mayang. Tapi yang jadi masalah adalah belum selesai Rasid bicara, tiba-tiba Mira bergerak melihat ke jendela. Dilihatnya jauh dari pondok berada, berdiri kurang lebih 6 sosok tengah menatap pondok rumah. Semuanya menyerupai Mayang. Mira terdiam, karena suara yang ia dengar kini tertawa-tawa di dalam kepalanya. Ya, Rinjani tertawa. Belum selesai menguasai keadaan, tiba-tiba Guntur berbicara. Shit, katanya. Semua orang menatap Guntur yang berdiri paling belakang. Di kepalanya tertancap kapak. Guntur terjatuh tersungkur. Di belakangnya ada seseorang yang wajah dan tubuhnya hancur karena terbakar. Kurang 2. Mira dan yang lain mematung. Belum selesai dengan ini, tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Semua mata tertuju pada pintu. Dari luar terdengar suara yang familiar yang Mira kenal memanggil. Shit, Kak, Mir, buka pintunya. Ini aku Mayang. Kenapa kalian ninggalin aku? Mira membuka pintu. Dilihatnya Mayang berdiri menatapnya, namun tak ditemui sosok yang ada di belakang. Termasuk sosok menyerupai dirinya yang baru saja menghantam kepala Guntur. Mayang tersenyum sebelum berujar pada Mira. Kenapa? Mau bunuh aku juga? Eka dan Rasid menatap sengit Mayang sebelum perempuan itu masuk dan menatap Guntur. Sudah mati ya? Mayang menatap yang lain.
Saat Rashid menghunus belatinya, Mayang masih diam. Udah, gak usah bunuh-bunuhan lagi. Lagi pula aku kan sudah bilang sama kalian, jangan mandi di tempat itu. Aku juga bilang, aku hanya antar kalian, bukan untuk menyalahi aturan. Kalian yang memulai. Kalau kalian gila, bukan salahku. Mayang menyentuh wajah Guntur, kemudian membelai wajahnya. Saat Mira menyaksikan Mayang seperti itu, suasana tempat ini menjadi lebih dingin. Sebelum Guntur membuka matanya. Aku gak gila, Mai, ucap Eka. Mayang lantas menarik kapak di kepala Guntur sebelum menghempaskannya tepat di wajahnya dan membuat wajah lelaki itu terbelah menjadi dua. Kalian sakit, biar aku sembuhkan ya. Mayang bangkit dari tempatnya, berdiri sebelum berujar. Patahkan lehermu. Eka tiba-tiba mengangguk sebelum mematahkan lehernya sendiri tepat di depan Mira. Perempuan itu tewas seketika. Kini Mayang menatap Rashid. Ia tahu ajalnya tak akan lama lagi. Mayang mendekati Mira, berbisik tentang sesuatu. Tatapan mata Mira pada Rashid tiba-tiba berubah. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Namun Mayang tampak tak berbohong sedikit pun. Mira melangkah keluar dan mengunci pintu. Tak lama kemudian suara Rashid berteriak terdengar. Hujan masih turun. Mayang melangkah keluar dari pondok mendekati Mira yang sedari tadi menunggunya. Terima kasih, Mir. Kamu sudah percaya sama saya. Mayang memberi penutup kepala berupa kain yang langsung dikenakan oleh Mira. Bersama-sama mereka melanjutkan perjalanan berdua saja. Mira menatap pondok itu untuk terakhir kalinya. Saat Mayang keluar dari dalam pondok, sekilas Mira melihatnya. Ia melihat Rashid tergantung di atas langit-langit. Siapa sebenarnya Rinjani itu? Kenapa dia ditempatkan di sini? Tanya Mira yang tak ditanggapi sama sekali dengan Mayang. Mereka sudah melewati banyak sekali pepohonan yang kian lama, kian rapat. Tak hanya itu, udara yang kian dingin membuat Mira menggigil. Mayang terus berjalan, tak sedikit pun dia terlihat lelah. Namun sebaliknya, ia seperti tampak terburu-buru sembari sekali melirik sekeliling. Mayang, kenapa tidak menjawab pertanyaanku? Jangan sebut nama itu di tempat ini. Jangan pernah, ucap Mayang. Perjalanan yang jauh dan melelahkan itu berujung pada satu pohon besar yang terlihat begitu keramat. Siapa sangka di balik akar menjuntai tepat di bawahnya, Mayang memotong dahannya. Cairan kemerahan itu Mayang hisap sebelum memberikannya kepada Mira. Hisap ini, rasakan. Mira terlihat bingung sebelum menuruti perintah Mayang. Ia hisap cairan dari akar pohon. Cairannya lengket dan berwarna merah gelap. Ketika Mira menghisapnya, ada rasa pahit yang membuat Mira merasakan sentakan di tenggorokannya. Karena setelahnya, Mira bisa melihat semuanya. Tempat Mira berdiri tepat di depan pohon keramat itu. Mira melihat begitu banyak anak-anak perempuan kecil mengamatinya malu-malu. Mayang mendekati, lalu berbisik. Anak-anak itu milik Codro yang diambil dari tangan Rinjani. Mayang menceritakan siapa Codro. Ia mewarisi salah satu ilmu yang diajarkan langsung oleh Codro. Namun ada harga yang harus dibayar. Apa yang diminta olehnya? Menurutmu, apa yang diminta oleh orang tua uzur yang tak pernah mau menikah pada gadis kecil? Mira mematung. Ia tahu apa itu.
Mayang tersenyum. Namun Mira tak habis pikir, bila hal itu terjadi pada adiknya, kira-kira bagaimana ia akan menyikapi semua ini. Sekarang akan aku bawa kamu ke tempat itu. Hanya kamu seorang. Wajah Mayang mendekati wajah Mira, sampai mereka seperti akan berciuman, sebelum Mayang menggorok leher Mira dengan cepat. Mira tersungkur. Dengan wajah setengah sadar, Mira menahan darah yang terus keluar dari lehernya. Ditatapnya Mayang yang mengamati, karena sebelum semuanya hitam, Mayang berbisik. Pilihannya ada di tanganmu. Kolojiwo itu ilmu untuk mengikat nyawa pada tumbal yang kamu persembahkan. Mira melihat anak lelaki kecil. Di depannya ada kakek tua. Di belakangnya ada seorang pria yang mengenakan belangkon, sedang mengawasi. Persembahkan tumbalmu, maka setan di dunia ini akan bersumpah menggantikanmu. Hidup menyerupaimu hingga 7 kali kematianmu. Namun tumbalmu tidak boleh sembarangan, karena harus anak perempuan. Itu yang dulu sudah dijanjikan. Semenjak perjanjian pertama antara keturunan Codro, tumbalmu semakin banyak, maka yang mengabdi kepadamu akan bertambah kuat lagi. Mira hanya mendengarkan. Ia tidak tahu di mana ini dan kenapa ada di sini. Namun wajah anak kecil itu sangat familiar. Pintu terbuka. Seorang lelaki yang mengenakan pakaian putih masuk. Ia membisiki pria berbelangkon sebelum pria itu pergi meninggalkan ruangan. Mira melihat anak lelaki itu untuk terakhir kalinya. Ada saat di mana anak itu sempat menatap ke arahnya. "Ada apa, Gus?" tanya si lelaki tua. Anak itu menggeleng sebelum menatap kembali lelaki tua yang di depannya. Mira mengikuti pria berbelangkon. Ia dituntun menuju sebuah ruangan. Sebelum pintu ditutup, Mira melesat masuk. Di atas ranjang, Mira melihat seorang gadis kecil. "Itu Mayang," kata si pria berbelangkon. Gadis itu hanya menunduk. Ia menahan tangisannya. "Sebentar lagi akan aku ajarkan dirimu Kolojiwo." Pria itu masuk ke ranjang sebelum menutup tirai putih. Mira tertegun saat menyaksikan semuanya. Sebelum sesuatu menarik dirinya. Tangan kurus pucat. Bahkan bila dilihat dengan mata kepala sendiri, sosok yang menarik Mira terlihat bukan seperti manusia lagi. Mira tersentak mundur. Ia begitu terkejut menyaksikan seorang perempuan tingginya mungkin lebih dari 2 meter. Begitu jangkung dengan rambut panjangnya. "Akhirnya kamu datang juga, Nak, anak dari ikatan hari-hariku." Mira masih terpaku melihat betapa mengerikannya sosok yang ada di depannya. Tangannya tidak normal, begitu panjang sampai menyeret lantai. "Jangan takut sama ibu." "Anda siapa?" tanya Mira. Sosok itu masih bersimpuh. Sebelum Mira tahu di tubuhnya ditancapkan sebuah pasak kayu. Ia menyeret satu kakinya yang lumpuh. Sebelum ia mencoba membelai kepala Mira, ia berucap dengan lirih, "Aku Rinjani." Meski penampilannya tak seperti manusia, namun tatapan matanya yang putih begitu sayu. Ia seperti tersiksa, dikurung di sebuah tembok batu yang begitu dingin. Banyak yang datang ke tempat ini untuk mencari kekayaan, mencari hidup yang layak. Tapi aku cuma nunggu kamu untuk... Sebelum sosok itu menyelesaikan ucapannya, mulutnya memuntahkan cairan keputihan yang aromanya begitu busuk, membuat Mira bergidik ngeri. "Jangan takut. Aku gak bisa bicara masa depanmu yang sangat hitam. Tapi aku bisa memberimu pilihan untuk dia, adikmu. Apa kamu ingin menyelamatkannya? Tapi ingatlah,
ayahmu sudah membuat janji sama saya. Jika kamu salah memilih, hidupmu tidak akan pernah tenang. Meski wujudku terlihat bukan seperti manusia lagi, tapi kuingatkan, jangan sampai kamu bersekutu dengan ratu. Pilihan sekarang ada di tanganmu. Untuk pertama kalinya, Mira berani menatap wajahnya. Ia begitu lama mencarinya, dan sekarang Mira sudah ada di hadapannya. Lindu dalam bahaya cengkeraman Codro, dan Mira sudah melihat Codro seperti apa. Saat mendengar Codro mati, tubuhnya tak sepenuhnya mati. Lantas, Mira memilih Lindu. Sekarang mandilah. Bersihkan ragamu di pemandian 7. Rinjani menunjuk sebuah pintu yang baru pertama Mira lihat. Rogot nyowo sebentar lagi dibuka, nak. Mira menatap Rinjani. Dari bola matanya yang putih, Rinjani menangis dengan air mata yang begitu hitam. Putih dan hitam adalah gambaran dari manusia yang mencari kebebasan. Kebebasan untuk lepas dari ratu yang dia sebut dalam suaranya. Rogot nyowo akan memulai semuanya. Kemudian Mira meninggalkan Rinjani. Di balik pintu kayu, Mira melihat sebuah mata air dengan pancuran dari berbagai simbol patung yang tidak Mira kenal. Namun Mira pernah menggambarnya, mengumpulkannya di papan tempat Riko sekarang menyimpannya. Simbol patung itu memiliki bentuk berbeda-beda. Setiap pancuran ada seorang gadis yang menjaganya. Ia tidak mengenakan pakaian. Caranya melihat begitu kosong. Mira tertegun menyaksikan mereka semua. Seakan sudah menunggu Mira. Kesini, Mbak. 1 dari 6 gadis kecil memanggil dirinya. Kemudian Mira mendekatinya. Setiap dingin air mengguyur tubuhnya, Mira merasakan sentuhan bahwa tempat ini begitu kosong. Tak ada siapapun lagi di sini. Namun dari setiap guyuran itu, Mira melihat kilas peristiwa. Sebuah pernikahan berdarah di mana semua undangan tewas memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Mira juga melihat seseorang yang begitu hina dan busuk tengah dipenggal oleh seorang wanita yang mengenakan sanggul. Sebelum wanita itu memenggal yang lainnya, ia membawa 2 kepala itu di tangannya. Sebelum pergi meninggalkan lelaki tua buncit yang kemudian membersihkannya. Jauh dari tempatnya, ada sebuah rumah dengan sosok berwujud wanita tua tengah menjilati tubuh seorang gadis yang terbujur kaku di dalam sebuah keranda bambu kuning. Gadis itu tengah dimandikan, namun sosok tua itu terus-menerus menjilati tubuhnya. Mira hanya bisa melihat sosok itu. Mira tidak tahu kilasan peristiwa-peristiwa itu kapan terjadi. Namun dirinya terenyak saat melihat seorang tengah duduk di bangku kosong dengan sebuah meja panjang. Ia menyendiri. Mira mendekati sosok itu. Tak berapa lama masuk 3 orang ke ruangan itu. Mereka ikut duduk. Bagaimana? Sudah kalian pikirkan? Manusia kalau sudah merasa derajatnya tinggi memang sombong. Tidak ingat dengan masa lalunya. Sosok itu berkelakar. Semuanya diam. Mas, aku sangat menghormatimu, tapi tidak bisa menghilangkan 1 dari 7. Bila itu dilakukan, tidak akan ada yang selamat. Anda lebih tahu. Keluar saja yang tidak mau terlibat. Biarkan kulakukan sendiri. 2 dari 3 orang itu membungkuk sebelum keluar. Namun hanya ada 1 orang yang masih duduk. Kamu gimana, Nduk? Apakah Atmojo akan ikut aku? Nggih, Mas. Atmojo siap menunaikan sumpah. Tapi tak ingatkan masih ada 2 keluarga yang belum memutuskan kemana mereka memilih. Sosok yang duduk itu berdiri. Ia mendekati seorang yang dipanggil Atmojo. Mira persis di sampingnya. Masih mencoba melihat apa yang terjadi. Saat tiba-tiba sosok itu berucap lirih. Belum waktunya.
sembari menarik tangan Mira. Mira tersentak kembali. Rinjani menatapnya. Sekarang dirimu sudah bersih. Aku masih bisa memberi pilihan. Mira menatap Rinjani. Tangannya gemetar hebat saat melihat wajah sosok itu. Saya siap, ucap Mira. Ia tak bergeming, meski Rinjani sudah mengingatkannya. Kamu bakal mati lagi. Tidak ada manusia yang kuat menerima ini kalau tidak mati terlebih dahulu. Rinjani membuka mulutnya sebelum mencekik leher Mira. Saat Mira membuka mulutnya, ia memuntahkan semuanya. Mira mengencang hebat. Rinjani masih menangis. Air matanya yang hitam perlahan kembali. Wajah keibuan dirinya terlihat di depan Mira. Sebelum semuanya gelap, Rinjani mengucapkan terima kasih. Mira membuka matanya. Ia melihat mayang di depan wajahnya. Mira memeriksa tenggorokannya. Namun irisan leher yang tadi mengorok dirinya kembali pulih. Dan kutukan Rinjani sudah ada dalam dirimu. Begitu juga berkah yang dia miliki, tanya Mayang. Mira mengangguk. Mayang menarik tangan Mira. Mereka berdiri bersama. Langit masih gelap, namun hujan sudah perlahan reda. Sekarang bagaimana cara menolong Lindu? Tanya Mira. Mayang mendekati Mira berbisik. Codro sudah gak butuh adikmu. Dia lebih butuh apa yang ada dalam dirimu. Adikmu sudah aman. Tapi... Mayang menghentikan langkahnya. Ia terdiam melihat sekeliling. Gemerisik suara di sekitar tiba-tiba mengalihkan perhatiannya. Mira baru menyadari. Di tempat dia berdiri banyak sekali sosok yang familiar yang ia kenal. Kudik Colo Anggolo datang. Hampir setiap sudut, Mira dan Mayang melihat banyak sekali wanita dengan rambut disanggul membawa parang. Mira tahu siapa mereka dan betapa sintingnya mereka. Mayang pun tampak sudah pernah bertemu dengan mereka. Namun ini adalah kali pertama Mayang melihat ada puluhan di sini. Nak, ikut saya ya, kata salah satu wanita yang pernah Mira lihat. Mira melangkah mundur. Mayang juga tak banyak bergerak. Wajah sinting mereka masih ada dalam kepala Mira. Apa lari saja? Kata Mira berbisik. Gak bisa, Mir. Lari dari sini tuh mustahil. Lantas gimana? Mayang menatap Mira. Ia berbisik. Mereka mau dengan apa yang ada dalam dirimu. Gak ada cara lain. Semoga kita ketemu lagi ya, Mir. Mayang menggorok leher Mira untuk kedua kalinya. Kilasan terakhir yang Mira lihat sebelum semuanya hitam adalah Lindu yang tengah duduk di atas ranjang kosong. Tak berapa lama seorang pria tua melangkah masuk sebelum ia menjerikai pada Mira. Dan semuanya selesai. Mira membuka matanya. Ia tengah berada di sebuah ruangan dengan orang-orang yang tampak khawatir menatapnya. Saat melihat Mira, mereka berteriak satu sama lain. Sudah sadar, pasien sudah sadar. Mira berteriak meminta adiknya Lindu. Namun orang-orang itu menghentikannya. Ia hanya bicara bahwa sudah 3 hari Mira dibawa ke tempat ini. Setelah dilakukan pencarian 1 minggu lebih dengan ditemukannya 4 mayat yang tewas di atas gunung. Saat semua foto 4 mayat itu ditunjukkan, Mira mengenali semuanya. Itu adalah Guntur, Eka, Rashid, dan Mayang. Mira tidak tahu harus mengatakan apa selain apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Sore itu langit menggelap. Mira turun dari ranjangnya tanpa sepengetahuan orang. Ia melangkah keluar berjalan sendiri di lorong. Pikirannya begitu kosong. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Seolah jiwanya sudah direnggut.
Mira menelusuri jalan sebelum berdiri di tengah jalan. Mira menatap sebuah bus yang tengah melaju dengan kencang. Semua orang yang melihat Mira berteriak agar perempuan itu menyingkir. Namun anehnya, Mira justru tertawa sebelum tubuhnya dihantam oleh bus. Darahnya mengalir. Bus berhenti dan semua orang mendekat. "Minggir, minggir!" teriak seorang lelaki. "Goblok, sudah tahu ada bus, malah berhenti di tengah jalan. Cari mati nih anak sinting." Lelaki itu menerobos kerumunan. "Gus, jangan ngelamun, sini." Lelaki satunya mendekat. "Mati gak, Rus?" tanya si lelaki. "Ya matilah, bodoh. Justru kalau masih hidup berarti bukan manusia. Sudah, lupakan manusia gila ini." Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba kerumunan orang yang ada di sekeliling berjingkat terkejut. Lelaki itu bingung. Ia melihat si perempuan yang leher dan anggota tubuhnya lain patah. Tiba-tiba bergerak. Ia mengejang sebelum satu persatu meluruskan tulangnya. Si lelaki melangkah mundur, begitu juga orang-orang. Anehnya, hanya Agus yang mendekatinya. "Ibu," katanya. "Ibu matamu," ucap Ruslan. Namun Agus mendekatinya. Mira menatap si lelaki sebelum berujar. "Rogot nyowo baru saja dilepaskan." Suara Mira terdengar lirih. Agus terperangah. Kalimat yang paling ia takuti terdengar lagi dari mulut perempuan asing. Akhirnya selesai juga ceritanya. Gila, aku 2 hari lo baca ini. Tapi gak apa-apalah demi kalian. Semangat, semangat. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.